Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 211 KKN BBM Universitas Airlangga akan menjelaskan mengenai pendayagunaan sampah plastik. Sebenarnya tuh sampah plastik bisa digunakan kembali nggak sih? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Nah teman-teman, yang akan kita bahas kali ini ada 4 topik nih. Yang pertama mengenai jenis-jenis sampah, lalu identifikasi jenis sampah, selanjutnya prinsip 4R, dan yang terakhir adalah pendayagunaan sampah plastik. Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, untuk jenis-jenis sampah sendiri dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Nah, yang pertama berdasarkan sumber, yang kedua berdasarkan sifat, dan yang terakhir berdasarkan bentuknya. Jenis-jenis sampah berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi 7 jenis. Yang pertama, sampah dari manusia. Sampah dari manusia adalah sampah dari hasil pencernaan manusia seperti feses dan urin. Yang kedua, sampah dari alam. Untuk sampah dari alam sendiri adalah sampah yang diproduksi di kehidupan liar dan melalui proses daur ulang alami seperti daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Yang ketiga yaitu sampah konsumsi. Sampah konsumsi ialah sampah yang dihasilkan oleh manusia dari proses penggunaan barang seperti kulit makanan dan sisa makanan. Yang keempat adalah sampah nuklir atau limbah radioaktif. Sampah nuklir adalah sampah yang dihasilkan dari fusi dan fisi nuklir yang menghasilkan uranium dan thorium yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan juga manusia. Selanjutnya adalah sampah industri. Sampah industri ialah sampah yang berasal dari daerah industri yang terdiri dari sampah umum dan limbah berbahaya cair atau padat. Selanjutnya adalah sampah pertambangan. Sampah pertambangan sendiri adalah sampah yang berasal dari pertambangan. Untuk yang ketujuh adalah sampah dari hewan yang merupakan sampah hasil sisa dari hewan seperti contohnya kotoran hewan atau kulit kerang dan lain-lain. Jenis-jenis sampah berdasarkan sifat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yang kedua sampah anorganik, yang terakhir adalah sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang dapat terurai dan diolah menjadi pupuk kompos. Contohnya, sisa makanan, daun kering, sayuran, dan sebagainya. Untuk sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat terurai tetapi dapat didaur ulang. Dan jika tidak dikelola dengan baik, maka dapat merusak ekosistem hewan dan manusia. Contohnya sampah plastik, karton, logam, dan sebagainya. Sedangkan sampah B3 adalah sampah sisa dari pengolahan bahan kimia yang berbahaya. Contohnya adalah limbah dari proses industri. Untuk jenis-jenis sampah berdasarkan bentuk dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah sampah padat dan yang kedua adalah sampah cair. Untuk sampah padat terdapat beberapa contoh. Yang pertama, garbage atau limbah organik yang mudah membusuk. Contohnya sendiri adalah sampah sisa sayur, buah, atau nasi. Yang kedua, rubbish atau limbah anorganik dan organik yang sulit terurai. Contohnya sampah kertas, logam, kaca, dan kayu. Yang ketiga adalah limbah murni dari proses industri. Contohnya sendiri adalah sisa limbah fabrikasi bahan plastik, karet-ban, kabel, hingga lumpur. Yang terakhir adalah limbah abu dari hasil pembakaran. Contohnya adalah abu terbang, sisa pembakaran batu bara, dan sisa produksi semen.
Untuk sampah cair, terdapat 4 contoh. Yang pertama, limbah cair domestik yang berasal dari domestik rumah tangga, perkantoran, dan pasar. Contohnya adalah sampah sisa air sabun, air buangan kloset, dan wastafel. Yang kedua adalah limbah cair industri yang berasal dari pembuangan kegiatan industri. Contohnya adalah sampah air cooler untuk pendingin baja. Yang kedua, air klorinasi dari proses penjernihan dan air cucian pewarna tekstil. Yang ketiga adalah limbah cair medis yang berasal dari kegiatan medis. Contohnya darah dan cairan tubuh pasien, limbah cair dari farmasi atau obat. Yang terakhir adalah limbah yang berasal dari air hujan. Nah, selanjutnya kita akan beralih topik mengenai identifikasi jenis plastik. Sebelumnya perlu diketahui bahwa jenis plastik sangat bermacam-macam dan tentunya memiliki kode-kode yang berbeda-beda loh. Kenapa sih kodenya berbeda-beda? Tujuannya agar dapat dikenali jenis plastik apakah itu, apakah berbahaya, apakah tidak, apakah bisa dipakai berkali-kali, apakah hanya bisa dipakai sekali pakai. Nah, kita langsung saja ya ke contoh yang pertama, kode dengan angka 1 dan tulisan PETE. Plastik jenis ini menggunakan jenis polimer PETE atau PET yang biasa digunakan di botol plastik, botol minyak sayur, atau tempat makan oven proof. Nah, ini plastik digunakan sekali pakai saja ya teman-teman. Yang kedua, jenis plastik dengan kode 2 dan bertuliskan HDPE yang menggunakan jenis polimer HDPE. Nah, plastik jenis ini biasanya digunakan di botol susu atau jus yang berwarna putih atau kemasan mentega. Untuk plastik jenis ini juga digunakan sekali pakai saja ya teman-teman. Yang ketiga ada kode bertuliskan angka 3 dan ada lambang V di bawahnya, yang artinya menggunakan jenis polimer V atau PVC. Plastik jenis ini biasanya digunakan di botol deterjen atau sampo, atau juga bisa di pipa saluran. Plastik jenis ini sulit didaur ulang dan tentunya berbahaya. Selanjutnya ada kode bertuliskan angka 4 dan bertuliskan LDPE yang artinya menggunakan jenis polimer LDPE yang biasa digunakan di kantong plastik atau kresek, terus di pembungkus makanan segar dan botol yang dapat ditekan. Jenis plastik ini sulit dihancurkan, tetapi tetap baik untuk tempat makanan. Nah, selanjutnya ada kode bertuliskan angka 5 dan PP, yang artinya menggunakan jenis polimer PP. Plastik ini biasanya digunakan sebagai pembungkus biskuit, botol makanan atau minuman, atau obat, hingga sedotan. Nah, ini jenis plastik yang terbaik untuk menyimpan makanan dan minuman. Yang terakhir ada kode bertuliskan angka 6 dan bertuliskan tulisan PS yang artinya menggunakan jenis polimer PS. Plastik jenis ini sering digunakan di styrofoam, CD, wadah makanan beku, atau siap saji. Sebelumnya telah kita ketahui bahwa sampah sangat bermacam-macam dan ada di mana-mana. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus dapat mengurangi dan menangani sampah agar tidak menyebabkan penumpukan sampah yang akan merusak ekosistem sekitar. Ada cara terbaik yang perlu kita ketahui untuk menangani sampah, yaitu menggunakan prinsip 4R. Apa sih prinsip 4R itu? 4R adalah singkatan dari replace, reduce, reuse, dan recycle. Replace artinya mengganti, reduce artinya mengurangi, reuse artinya memakai kembali, dan
Recycle artinya mendaur ulang. Replace adalah menggunakan barang ramah lingkungan yang dapat digunakan lebih dari sekali pemakaian. Contohnya, mengganti kantong kresek dan tas belanja. Yang kedua, reduce. Reduce adalah mengurangi produksi sampah yang dihasilkan oleh diri sendiri. Contohnya adalah membawa botol minuman sendiri daripada membeli minuman dalam kemasan. Yang ketiga adalah reuse. Reuse adalah menggunakan kembali barang yang sudah tidak terpakai. Contohnya menjadikan pakaian bekas sebagai kerajinan tangan, lap, atau lainnya. Dan yang terakhir, recycle. Recycle adalah mendaur ulang sampah-sampah tertentu yang bisa didaur ulang. Contohnya adalah mendaur ulang kertas seperti majalah dan surat kabar bekas. Ada beberapa sampah yang bisa dikatakan sulit terurai. Contohnya adalah sampah plastik. Maka dari itu, kita bisa menggunakan salah satu prinsip 4R yaitu recycle yang artinya mendaur ulang untuk menangani sampah plastik. Nah, untuk mendaur ulang sampah plastik ada beberapa tahapan nih. Yang pertama adalah collection atau pengumpulan. Yang kedua adalah proses penyortingan atau sorting. Pada proses ini, plastik akan dipilah sesuai jenis, warna, atau bahkan cara pembuatannya. Yang ketiga ada proses washing, yang artinya adalah pencucian, pembersihan. Yang selanjutnya adalah proses resizing atau perubahan ukuran. Pada proses ini, sampah plastik akan dihancurkan menjadi partikel yang lebih kecil. Selanjutnya adalah identifikasi dan pemisahan plastik. Pada tahap ini, partikel kecil plastik akan diuji untuk menentukan kualitas dan kelasnya. Dan yang terakhir adalah proses compounding yang artinya penggabungan. Tahap ini adalah tahap ketika partikel kecil dihancurkan dan dilebur menjadi pelet. Selanjutnya, pelet plastik ini akan digunakan pada pembuatan proses plastik selanjutnya. Nah, selanjutnya ada beberapa produk dari daur ulang sampah plastik. Nah, bisa dilihat di gambar yang pertama adalah merupakan lampu hias dari susunan sendok plastik bekas. Yang kedua adalah pot tanaman yang dibuat dari botol minum plastik bekas dan didesain sesuai selera. Contoh produk daur ulang sampah plastik selanjutnya bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri adalah tas belanja yang terbuat dari plastik bekas deterjen atau sebagainya yang berupa kemasan plastik. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan adalah baju untuk fashion show yang terbuat dari plastik bekas deterjen atau sebagainya, yang juga merupakan kemasan plastik. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai pendayagunaan sampah plastik. Yuk kita bersama-sama jaga lingkungan.